Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat dan dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita curahkan, kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi. Pertama adalah berkaitan dengan taubat. Setelah tobat, maka kita akan bisa meraih kesuksesan yang setiap orang ingin meraih kesuksesan ini, baik di dunia maupun akhirat. Ya, bagi orang beriman pasti suksesnya dunia akhirat. Berkaitan dengan tobat ini adalah ibarat ketika kita mandi. Sebelumnya badan kita kotor, sudah capek, sudah beraktivitas seharian, pasti akan mandi, ya, membersihkan kotoran yang ada di badan, keringat dan lain-lain, ya, bau tak sedap dan lain-lain. Begitupun taubat. Taubat adalah hal yang mesti dilakukan oleh seseorang yang ingin sukses, yang ingin bersih, membersihkan diri, baik fisik dan ruh terkhusus. Nah, kunci tobat adalah sadar bahwa kita melakukan dosa, melakukan maksiat. Nah, maksiat ini banyak sekali jenisnya, mulai dari kecil, menengah, dan besar. Dan setiap orang pasti akan melakukan kemaksiatan, ya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Maka kuncinya adalah tobat. Seperti tadi, seseorang yang badannya kotor telah beraktivitas seharian, ya, dibasuh dengan mandi, ya. Nah, yang pertama adalah menyadari bahwa kita itu berdosa, ya, dan menyesal. Terus yang kedua, tidak melakukan dosa yang sama, ya, secara sadar. Dan yang ketiga adalah menumpuknya atau menutup dosa-dosa kita dengan melakukan banyak kebaikan-kebaikan, hal-hal yang bermanfaat, amal-amal soleh. Maka di dalam Islam, dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhallazina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman itulah orang-orang yang beramal soleh. Jadi bukti dari keimanan seseorang ada di dalam amalnya. Dari bukti keilmuan seseorang adalah dengan amalnya. Nah, di dalam bukunya Ibnu Athaillah menyampaikan bahwa dosa itu ibarat kita melihat sebuah panci kita pakai untuk misalnya memasak, ya, atau katel kita gunakan memasak, maka bawahnya akan terlihat hitam. Nah, itu ibarat dosa. Agar hilang maka langsung cuci, Nah, akibatnya ketika langsung disuci maka bersih kembali. Namun beda ketika kita melakukan maksiat, kita tidak bertobat. Maksiat kita tidak bertobat. Maka seperti panci yang dipakai tidak dicuci, si panci tersebut akan hitam, ya, dan lama kelamaan akan rusak. Begitupun kita sebagai manusia, karena pangkal kerusakan dari manusia adalah berbuat maksiat, adalah berbuat hal-hal yang buruk, adalah berbuat hal-hal yang Allah haramkan bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim. Maka kuncinya adalah taubat, ya. Dan hubungannya dengan kesuksesan adalah ketika kita bertaubat, maka kita akan
mengetahui kekurangan diri, mengetahui kelebihan diri, maka lama-kelamaan kita akan bisa menganalisa diri sendiri di mana potensi kita. Dan bagi orang beriman, maka suksesnya itu adalah khususnya akhirat, namun tidak melupakan dunia. Maka di dalam Islam diajarkan man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ketika ingin dunia, maka dengan ilmu. Ketika ingin akhirat, maka dengan ilmu. Ingin keduanya, maka dengan ilmu. Dan ilmu itu Allah berikan kepada orang-orang yang terpilih, ya. Allah akan memberikannya kepada orang-orang yang berusaha, orang-orang yang membaca. Di dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, ya. Nah, setelah bertobat, maka kita akan mengetahui potensi diri kita, kita akan bisa membaca diri kita, dan sukses itu akan digapai, ya. Di dunia misalnya, kita akan mengetahui potensi kita, Allah akan bukakan pintu-pintu yang mengarahkan kita kepada kesuksesan itu. Misalnya, seseorang yang oleh Allah diberi potensi untuk bisa menyampaikan sesuatu, atau kita sebut mengajar. Maka pintu-pintu pengajaran, pintu ilmu tentang pengajaran, nasihat-nasihat tentang pengajaran Allah akan bukakan. Nah, bisa saja seseorang tersebut Allah bukakan ngobrol dengan saudaranya, maka diketahuilah bahwa potensi rezekinya, nasibnya dari misalnya mengajar, dari pemberdayaan, gitu ya. Dengan mendidik, bukan hanya menyampaikan, tapi mendidik, melatih, mengarahkan, membimbing, ya. Karena memang seorang mukmin itu sangatlah luar biasa. Masya Allah, orang-orang yang disebut muslim itu adalah orang yang menjaga lisannya dan kedua tangannya dari menyakiti orang lain. Jadi bukan ciri seorang muslim bahwa ketika lisannya tidak bisa dijaga, maka harus dijaga. Menyampaikan pun harus dengan kebaikan, dengan hikmah. Dan menjaga kedua tangannya tidak serta-merta menyakiti orang lain, seperti menunjuk yang tidak tepat, seperti mengarahkan yang tidak tepat, ya. Karena lisan dan tangan ini memiliki filosofi, gitu ya. Kalau tangan ini berarti kekuasaan, ya. Kalau lisan berarti kita komunikasi. Bagaimana di dalam Islam komunikasi itu sangat diatur dengan sedemikian rupa. Ngobrol atau menasehati seseorang, misalnya si A, berbeda ketika menyampaikan nasihatnya kepada B, kepada C, kepada D, dan seterusnya, ya. Makanya ketika kita berkaca pada sejarah, kita kembali pada sejarah, Rasulullah SAW ketika menyampaikan nasihatnya kepada para sahabat beda-beda, gitu ya. Ada yang langsung, ada yang dengan, kalau bahasa Sunda memalapah gedang, gitu ya, atau bercerita secara detail. Nah, dan dalam Islam ini komunikasi sangat diajarkan sedemikian rupa, sangat detail, ya. Bagaimana kita mengetahui karakter seseorang yang beda-beda. Nah, maka di dalam Islam juga diajarkan bagaimana ketika seorang laki-laki dan perempuan dibedakan dalam hal-hal yang khusus, ya. Maka kita mengenal ilmu psikologis, gitu ya. Bagaimana otak laki-laki berbeda dengan otak perempuan, gitu ya. Nah, dan pada intinya dari apa yang disampaikan ini adalah, pertama, mari kita bertaubat dari dosa-dosa dan maksiat kita, karena kita tidak luput dari dosa. Dan yang kedua, insya Allah dengan taubat ini kesuksesan dunia dan akhirat bisa kita gapai, tentunya dengan ridho dan rahmat Allah. Allah akan bukakan
jalan-jalan menuju kesuksesan itu, ya, bahwa memang kesuksesan itu sebetulnya ada dalam kebahagiaan. Kebahagiaan ada di dalam ketaatan. Ketenangan ada di dalam ketaatan. Kita taat kepada Allah, maka kita kenal dengan takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.